Halo Sobat DJPB Sebeton semuanya. Selamat sore, selamat bergabung lagi bersama kami dalam acara Podcast Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Bali. Saat ini saya Bless ditemani dengan Pak Ferry, Kepala Seksi saya, Pak Ferry Hadianto. Beliau adalah Kepala Seksi Supervisi Teknis Aplikasi di bidang SKKI Kanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Bali. Bapak Ibu, saat ini kita akan membahas tentang sakti ya Pak ya. Jadi di tahun 2021 ini sejarah akan mencatat sebagai salah satu momen penting milestone dalam rangkaian aksi agenda reformasi di bidang keuangan negara yang telah bergulir sejak tahun 2003. Pada akhir tahun ini, sistem aplikasi keuangan tingkat instansi atau yang sering kita kenal dengan Sakti akan mencapai status implementasi secara penuh. Akan di roll out nanti di akhir tahun pada seluruh kementerian lembaga. Jadi seluruh kementerian lembaga akan mengimplementasikan aplikasi Sakti. Di tahun 2021 juga menjadi titik awal pemulihan dari pandemi COVID-19. Pandemi ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan termasuk layanan publik. Digitalisasi layanan pemerintah menjadi salah satu jalan untuk memitigasi risiko yang ditimbulkan oleh pandemi serta menjaga ketersediaan layanan. Dengan demikian, pencapaian rollout Sakti pada seluruh kementerian lembaga akan menjadi sebuah momentum untuk memulihkan dan meningkatkan kualitas layanan pemerintah yang sempat terkena imbas oleh pandemi COVID-19. Jadi itu pengantarnya Pak ya. Nah, sekarang kita akan bicara lebih dalam lagi terkait Sakti. Siap. Pak Ferry, apa sih Sakti itu Pak? Sakti itu adalah aplikasi yang memodernisasi tentang pelaksanaan anggaran, mulai dari penyusunan anggaran sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. Oh, jadi gitu ya Pak ya. Jadi aplikasi Sakti ini aplikasi yang digunakan untuk merencanakan, terus kemudian melaksanakan, terus melaporkan pengelolaan keuangan negara ya Pak ya. Oh, jadi satu aplikasi yang terintegrasi, pemirsa. Jadi kenapa sih Pak harus pakai Sakti? Karena Sakti itu adalah aplikasi yang berbasis web yang bisa diakses di semua tempat. Ada nggak yang lebih dari Sakti? Apa ya? Kayaknya nggak ada deh Pak. Ini kan aplikasi baru ya, pasti. Ini aplikasi sudah lama, sejak tahun 2004. Oh iya ya, tapi baru mau digunakan oleh seluruh kementerian lembaga di tahun ini ya Pak ya, akhir tahun ini ya. Nanti di tahun 2022 mereka sudah harus menggunakan aplikasi Sakti, karena di tahun 2022 nanti akan menggunakan aplikasi Sakti untuk seluruh kementerian dan lembaga terkait pengajuan gaji pertama, SPN gaji. Tapi sebentar Pak, berarti kan Sakti sekarang nih, nanti. Berarti ada aplikasi lain dong sekarang yang dipakai oleh pengelola keuangan? Memang untuk saat ini masih ada aplikasi dari DJPB yang terkait pengelolaan keuangan, seperti SAS, Silabun, atau Sprint. Demikian juga dengan Saiba, kemudian Saiba untuk Rekon, kemudian Sima untuk BMN. Nanti di Sakti itu akan seluruhnya tercakup. Oh, oke. Berarti semuanya terintegrasi. Jadi di Sakti ini satu aplikasi. Ya. Kalau dulu kita pakai aplikasi banyak banget, ada SAS ya Pak ya. Ada SAS, ada Saiba, ada Simak BMN, persediaan. Jadi nanti masuk ke situ semua ya. Ada RKKL juga, ada DIPA juga. Banyak sih ya Pak ya aplikasi sebelumnya ya Pak ya. Oke, berarti dari aplikasi Sakti ini mencakup semua aplikasi yang tadi Bapak gunakan, terintegrasi dalam satu aplikasi. Jadi ada berapa modul Pak? Ada 9 modul itu. 9 modul apa aja ya? Saya tahunya Pak itu ada modul admin, ada modul penganggaran,
Ada Modul anggaran Pak, bukan penganggaran. Terus kemudian ada modul komitmen, ada modul pembayaran, apalagi ada ya? modul bendara, ada aset tetap, persediaan, kemudian piutang dan pelaporan. Oh begitu ya. Jadi dalam satu aplikasi itu dia sudah mencakup dari perencanaan di situ ada, terus kemudian ke pelaksanaan ya Pak ya, sampai ke Pertanggungjawaban. pertanggungjawaban. Diawali dengan penganggaran, kemudian ditutup dengan pelaporan ya Pak ya. Oke. Wow. Benar-benar sakti. Nah, aplikasi ini apa saja sih Pak kelebihannya? Fitur-fitur apa yang dia punya Pak? Dia bisa digunakan di semua tempat. Oke. Apalagi Pak selain itu Pak? Kalau nggak salah saya dengar itu dia itu single database ya Pak ya. Oh ya, single database sehingga memudahkan pengguna itu mengakses ke aplikasi DJPB. Oh jadi dia kalau misalnya kita entry data atau narik data itu ada database sendiri ya. Ya, Oke. Terus kemudian single entry ya Pak ya? ya single entry. Jadi nggak perlu yang pengguna yang lain itu nggak perlu repot-repot ya Pak ya narik data ya? Nggak perlu, tinggal ambil data langsung. Oke. Ada. Terus keamanannya gimana Pak? Keamanan aplikasi Sakti ini Pak? Keamanan aplikasi Sakti karena dilengkapi dengan OTP. OTP kayak ini dong ya Pak ya? Seperti Kayak kalau- SMS banking ya Pak ya, pakai SMS OTP. Wow. SMS banking. Keren banget ya sekarang ya. Ya. Berarti aman banget penggunaan Sakti ini Bapak Ibu, nggak perlu khawatir ada kebocoran data, enggak. Oke Pak Fer, berarti sejak tahun 2015 ya sebenarnya aplikasi ini digunakan. Tapi mungkin dari 2015 sampai dengan tahun 2020 kalau nggak salah itu masih pakai aplikasi desktop ya? Ya, desktop. Mungkin masih ada masih agak ribet ya waktu itu. Iya. Tapi sekarang di tahun 2021 aplikasi Sakti ini sudah dalam bentuk web. Jadi lebih mudah diakses ya Pak ya. Kita nggak perlu menginstal aplikasi di laptop kita. Kita tinggal ketik sakti.kemenq.go.id. Oke, jadi aplikasinya berbasis web. Nah, kemudian sekarang sudah di tahun 2021, dari tahun 2015 sampai 2020 sudah jelas ya Pak ya pelaksanaannya. Nah, untuk sekarang di tahun 2021 ini tahapannya seperti apa? Tahapannya Satker harus mendaftarkan user Saktinya. Terutama untuk Satker yang non piloting ini, mereka harus mendaftarkan user Saktinya yang akan dilakukan sejak triwulan 1. Sejak triwulan 1. Ya. Kemudian di triwulan 2-nya? Di triwulan 2-nya nanti akan ada pendaftaran akun dan OTP bagi pengguna Sakti. Sedangkan di triwulan 3? Triwulan 3 pelatihan bagi pengguna user Sakti atau UAT. Oh, jadi nanti di triwulan ketiga ini kita akan men-train mereka ya Pak ya, melatih para punggawa-punggawa yang ada di seluruh kementerian lembaga. Oke. Nah, kemudian di triwulan keempat sendiri Pak? Triwulan keempat nantinya pemutakhiran data pengguna Sakti untuk persiapan pembuatan SPM gaji di awal tahun 2022. Wow. Ini Bapak Ibu pemirsa, di triwulan keempat ini ada rencana yang besar terkait aplikasi Sakti. Jadi seluruh kementerian lembaga akan menggunakan Sakti sejak bulan Desember ya Pak ya. Jadi di triwulan keempat ini seluruh Satker akan menggunakan aplikasi Sakti, khususnya di bulan Desember ya Pak ya mulainya. Itu untuk pembayaran gaji bulan Januari tahun 2022. Nah, makanya sekarang itu kita harus benar-benar siap ya Pak ya. Ya, siap. Siap mental, siap tenaga, siap dukungan dari semua pihak Pak ya. Ya, semua. Supaya implementasi Sakti ini bisa berjalan Dan dengan dengan lancar dan mantap. Oke, itu jadi rencana tahun 2021 Pak Ferry ya. Terus
Nah, itu kan maunya kita ke Satker ya Pak ya, mereka siap. Nah, dari Ditjen Perbendaharaan sendiri Pak, apa dukungannya Pak? Dukungannya adalah pemasangan akses internet bagi Satker di daerah terpencil atau remote area, bekerja sama dengan BLU Bakti. Jadi yang masuk kategori remote area itu berarti yang ini ya Pak ya, yang kategorinya 3T. Ya. Terpencil, terluar, terdalam. Terpencil, terluar, terdalam. Apakah di Bali masih ada daerah yang terpencil, terluar, terdalam Pak? Saya kira kayaknya enggak ya Pak ya, udah canggih banget kan Bali ini ya Pak ya. Luar biasa. Kemudian apa lagi Pak? Penambahan titik koneksi dan lebar pita bandwidth jaringan komunikasi data di Kanwil DJPB. Dan KPPN untuk digunakan Satker mengakses Sakti. Wow. Penyiapan tenaga pengajar trainee. Saat ini kita sudah sedang pemantapan petugas atau trainee baik dari KPPN dan Kanwil yang nantinya akan dukung pelaksanaan implementasi Sakti. Oke. Berarti di pegawai-pegawai di KPPN maupun di Kanwil itu udah dipersiapkan ya Pak ya untuk melatih tenaga-tenaga atau para user di Kementerian Bapak Ibu. Ya. Jadi tenang aja Bapak Ibu, kami mendukung Bapak Ibu untuk mengimplementasikan Sakti. Direktorat Jenderal Pemerintahan akan mendukung pembinaan kepada operator-operator Sakti, demikian juga petugas pengelola keuangan negara yang ada di satuan kerja di seluruh kementerian negara di seluruh Indonesia. Wow. Jadi seluruhnya, bukan hanya dari KPPN saja yang melayani Satker, tapi dari Kanwil sebagai pembina KPPN akan memberikan dukungan penuh untuk kelancaran implementasi Sakti ini. Ya, Pak, ya. Oke. Tapi mungkin begini ya Pak ya, kita bisa bantu usernya. Berarti ada syarat kan yang harus user syaratnya lakukan kan ya Pak ya? Ya. Berarti mereka harus punya usernya dulu. Ya, User pendaftarannya itu harus disegerakan. Kalau nggak salah di bulan Juni ini ya Bapak Ibu ya. Ya. Udah dapat suratnya belum? Pasti sudah. Pasti KPPN sudah menyurati kantor Bapak Ibu. Nah, tolong didukung ya Bapak Ibu ya pendaftaran user Sakti ini ya. Oke Pak Fer, apa lagi? Masih ada nggak dukungan dari Ditjen Perbendaharaan? Ada. DJPB menyiapkan media, baik secara visual, online, kemudian offline. Online melalui YouTube, kemudian YouTube. Dari website Sakti sendiri, kemudian kalau offline ya akan memberikan bimbingan, BIMTEK. Berarti ini termasuk bimbingannya Pak ya ke Satker ya? Ya. Oke. Tapi saya dengar ada juga kan Pak yang aplikasi panduan gitu kan Pak? Ada. Untuk Sakti. Apa namanya Pak? Saya lupa. Pandu Sakti. Jadi nggak ada alasan ya Bapak Ibu nggak tahu Sakti ya, harus tahu dong ya. Sudah ada bisa diakses di YouTube, ada podcastnya Kanwil, terus kemudian ada si Pandu, banyak ya Pak ya media untuk kita bisa tahu Sakti ini apa. Dan setahu kami di KPPN yang selain di Bali, mereka juga memberikan layanan terkait aplikasi Sakti ini. Oke Pak Fer, kita menuju ke pertanyaan selanjutnya. Nah, persiapan oleh Satker dalam rangka rollout Sakti ini apa aja Pak? Mereka harus menyiapkan koneksi internet yang memadai untuk mengakses Sakti. Kemudian penunjukan personel yang kompeten dalam menggunakan Sakti. Kemudian ini kepada Bapak Ibu yang di Satker yang harus disegerakan adalah pendaftaran usernya, karena nanti paling lambat
di bulan Juni, tanggal 30 Juni mereka harus segera Harus sudah punya user ya user Pak ya. sakti ya. Oke. Kemudian peningkatan kompetensi pengguna sakti melalui pelatihan BIMTEK dan sosialisasi. Kalau nggak salah akan dimulai di bulan Juli ya Pak ya. Ya, bulan Juli. Wow. Siap-siap ya Bapak Ibu. Silakan utus orang-orang yang berkompetensi di Saktinya Bapak Ibu untuk kami latih. Sampai jumpa nanti di tempat pelatihan. Selanjutnya Pak, Kita minta komitmen dari satuan kerja untuk bersungguh-sungguh melancarkan implementasi Sakti 2021 ini menuju rollout Sakti 2022. oke. Jadi itu ya Pak ya, persiapan yang harus satuan kerja atau pengelola keuangan di kementerian lembaga yang harus mereka siapkan dalam rangka menyambut implementasi Sakti ya Pak ya. Terus kemudian Pak, faktor kunci dalam implementasi Sakti ini apa saja Pak? Satu adalah dukungan manajemen. Personel yang ditunjuk yang tadi saya sebutkan tadi adalah personel yang benar-benar kompeten, siap menggunakan Sakti, mempelajari dari awal, terus menggunakan Sakti dengan baik, menjadi user Sakti yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan, kemudian memperjelas peran tugas dari Sakti yaitu maker, checker, dan approval. Jadi ada itu ya Pak ya, di Sakti itu ada maker, Checker, checker, dan approval. sama approval. Jadi ada peran di Satker itu pengelola keuangan, ada maker, checker maupun approval. Oke, aman banget ya Pak ya. Ya. Kemudian ada perubahan mindset, komitmen dan kedisiplinan melakukan transaksi secara reguler dengan penginputan pada periode terjadinya transaksi. Jadi banyak banget ya Pak ya yang harus kita persiapkan ya nantinya ya Pak ya. Bapak Ibu sudah siap menggunakan Sakti? Harusnya siap ya Bapak Ibu ya. Karena di akhir tahun 2021 kita akan mengimplementasikan aplikasi Sakti. Terus kemudian Di tahun 2022 iya, pengajuan SPM gaji pertama sudah menggunakan Sakti. iya itulah Pak. Makanya mereka harus benar-benar siap ya Pak ya, karena prosesnya itu mulai dari bulan Desember loh Pak. Iya, Jadi Desember itu harus benar-benar kita Desember udah sudah dekat jalan. Nah, iya. Desember sudah dekat ini. Iya, ini aja di bulan Juni udah Sudah pertengahan nggak semester. berasa ya Pak ya, Sudah udah mau masuk semester semester 1 ya. Banyak hal yang harus kita persiapkan. Oke Bapak Ibu, masih yang kurang jelas belum dengan chit-chat kita hari ini? Kalau misalnya Bila kurang jelas nanti bisa dilakukan melalui pandu Sakti yang bisa di-download di Google Play. Kemudian kalau masih bingung lagi bisa tanya dari Hai CSO atau CSO KPPN, kemudian CSO Kanwil DJPB. Oke. Bisa juga melalui youtube.com/sakti. Nanti bisa dipelajari seluruhnya Oke. kalau masih bingung. Banyak ya jalannya Pak Bisa ya. langsung datang ke KPPN atau Kanwil DJPB untuk bertanya, berkonsultasi tentang Sakti ini. Oke. Berarti banyak cara ya Bapak Ibu ya untuk memahami apa itu Sakti. Jadi kami tunggu Bapak Ibu, kalau misalnya ada Bapak Ibu butuh bantuan kami, silakan hubungi kami. Bapak Ibu juga bisa ini ya Pak ya, menghubungi Hai CSO, Ya, Hai CSO DJPB. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa ke sini mungkin karena alasan protokol Pandemi. kesehatan, ya, Pandemi untuk COVID. menerapkan protokol kesehatan dan Bapak Ibu tinggal di rumah saja, Bapak Ibu bisa bertanya melalui Hai CSO. Ada Hai CSO KPPN, ada Hai CSO DJPB. Oke Bapak Ibu gimana? Oh iya, saya lupa ingatkan. Jangan lupa Bapak Ibu subscribe YouTube Kanwil Ditjen Perbenaran Provinsi Bali dengan alamat channelnya Kanwil DJPB Bali. Oke.
dan podcast Kanwil DJPB Bali. Jangan lupa ya Bapak Ibu ya. Mungkin itu aja kali ya Pak ya yang kita bahas kali ini. Nanti kita akan berjumpa lagi di podcast selanjutnya terkait sakti atau nanti mungkin di materi yang lain ya Pak ya. Baik Bapak Ibu, demikian dari kami. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih juga telah menyaksikan podcast Kanwil DJPB Bali yang membahas terkait aplikasi Sakti. Demikian dari kami, saya undur diri. Saya Bless dan Pak Ferry. Bye.